Apa itu market leader dan gimana caranya sih kita menentukan brand mana atau produk mana yang layak disebut sebagai market leader? Hai semuanya, balik lagi bareng aku Mega di Sales and Travel Channel. Dan malam hari ini aku bakal bantu jelasin secara singkat apa yang dimaksud dengan market leader. Memahami market leader itu tidak sesederhana kita mengartikan secara harafiah, yakni pemimpin pasar. Tapi banyak sekali sebenarnya runtutan unsur-unsur sebelumnya yang harus kita pahami sebelum kita mengatakan bahwa produk ini market leader, brand ini market leader, dan sebagainya. Saya runut dari awal ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah sales value di industri sejenis. Apa sih yang dimaksud dengan sales value di industri sejenis? Yaitu total penjualan atau total volume pada industri yang sama di periode tertentu ataupun di wilayah atau area tertentu. Saya persingkat dengan satu contoh deh. Misalkan kita mau cari tahu berapa sih jumlah penjualan atau jumlah omset atau volume industri mie instan yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Nah, ketika kita sudah dapat angkanya, itu yang kita definisikan sebagai sales value di industri sejenis. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu market share. Setelah kita tahu sales value-nya, kita perlu cari tahu berapa persen sih kontribusi brand terhadap sales value yang kita udah dapat tadi. Misalkan yang saya jelasin tadi, 1M sales value mie instan yang ada di Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Brand A misalkan kontribusinya 30%, brand B kontribusinya 10%, brand C kontribusinya 70%, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita akan lihat berapa banyak persentase per brand yang akan timbul nantinya. Nah, yang ketiga adalah market leader. Setelah kita menentukan market share tadi, kita lihat nih siapa yang paling unggul, siapa yang paling tinggi secara persentase, maka itu yang layak disebut sebagai brand market leader atau produk market leader. Seperti itu contohnya. Untuk lebih detail dan lebih jelas, seperti biasa saya bakal kasih satu contoh. Sebenarnya ini saya tujukan kepada sales-sales pemula atau orang-orang yang baru akan join di dunia sales. Kalau bapak-bapak ibu senior kayaknya sudah paham dan sudah khatam ya soal market leader dan market share gitu. Tapi ini memang saya pengen jelasin supaya teman-teman yang baru join di dunia sales tahu istilah-istilah yang ada di sales. Saya jelasin melalui contoh berikut. Siapa yang nggak kenal brand ini dan siapa nggak kenal produk ini ya. Bisa kita simpulkan sama-sama bahwa produk ini merupakan market leader sejati di Indonesia ya. Indomie dari Indofood. Tapi kita harus belajar, kenapa sih Indomie ini disebut sebagai market leader? Yang pertama, menurut data tahun 2022 dari Asosiasi Mie Instan Dunia atau World Instant Noodle Association yang merilis data bahwa pada tahun 2022 konsumsi mie instan Indonesia itu mencapai 14,26 miliar porsi per tahunnya pada tahun 2022. Ya, yang mana itu meningkat kurang lebih 7,5% dari tahun 2021 yang lalu. Nah, angka ini juga yang menjadikan posisi Indonesia menjadi negara pengkonsumsi mie instan terbanyak di dunia yang kedua setelah Cina. Ya, kita tidak pungkiri faktor kepadatan penduduk juga ya yang mendukung kita menjadi negara kedua pengkonsumsi mie instan terbanyak di dunia. Kita sudah tahu nih berapa sales value mie instan yang ada di Indonesia ya. Saya sebutkan tadi 14,26 miliar porsi. Nah, setelah kita tahu berapa sales value-nya, kita loncat pada step yang kedua. Kita harus tahu berapa kontribusi per brand-nya untuk mencari market share-nya. Nah, ini saya tampilkan satu diagram lagi, berapa persentase market share per brand yang ada di Indonesia. Yang pertama, Indomie menempati posisi yang pertama dengan 72,5%, yang kedua mie sedap 16,2%, yang ketiga Sarimi 2,6%, yang keempat mie Gaga atau mie cepek mie 100 1,7%, dan terakhir Supermie 1,3%, dan mungkin sisanya adalah brand-brand lain atau brand-brand yang masih kecil seperti itu. Kemudian saya mau kasih satu lagi nih, data pendukung. Lihat di bagian yang ada di sebelah kiri saya, ya ini adalah daftar mie instan yang paling favorit dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di tahun 2022. Yang pertama ada Indomie, kedua ada mie sedap, Supermie, Lemonilo, mie sukses, ABC, Ricci, Samyang, bakmi mewah, mie Sakura, Gaga, Nongsim, dan lainnya. Ya, jadi dari dua data yang saya sajikan ini, ya kita bisa menyimpulkan bahwa memang
Indomie dari Indofood ini merupakan market leader. Dilihat atau ditinjau dari besaran persentase market share terhadap sales value di industri mie instan di Indonesia tahun 2022. Dan saya rasa 2023 juga tidak banyak perubahan ya. Kemudian, selain kita menganalisis melalui data ya, kita juga menganalisis melalui psikologis manusia yang ada di Indonesia ya. Mungkin banyak brand mie instan yang hadir bermunculan dari Korea, dari Malaysia, dari Singapura, dari mungkin brand-brand yang sudah eksis di Indonesia. Biasanya banyak sekali inovasi yang dimunculkan gitu. Tapi seperti biasanya saat ada sesuatu yang baru, kita rame-rame untuk mencoba. Tapi ujung-ujungnya tetap secara psikologis kita balik lagi ke habitat kita, yaitu Indomie dari Indofood. Nah, biasanya terjadi seperti itu. Makanya kenapa secara data dan secara psikologis bahwa Indomie dari Indofood ini memang market leader sejati di Indonesia di industri mie instan. Kesimpulannya adalah gimana sih cara kita mengetahui ini market leader? Ya pertama kita harus tahu dulu sales value-nya di industri sejenis, kemudian kita tahu kontribusi market share per brand-nya terhadap si sales value, kemudian baru kita bisa menentukan nih market share terbanyak siapa, yaitu yang akan menjadi si market leader. Nah, buat teman-teman, semoga penjelasan saya malam hari ini tidak terlalu cepat dan tidak belibet dan mudah dimengerti oleh teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam semuanya. Sampai jumpa dan jangan lupa di subscribe dan juga di follow. Thank you.